معاشر المسلمين رحمكم الله، قد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ونهتدي لولا أن هدانا الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kembali khatib memperingatkan kepada diri pribadi khatib sendiri dan kaum muslimin untuk mari kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar kadar ketakwaan, karena hanya inilah satu-satunya cara kita menjadikan diri kita dan keluarga kita orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Besok kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini dan kita akan merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hadirin, mungkin mayoritas di antara kita sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan karena puasa telah lewat. Kita tidak akan lagi merasakan lapar di siang hari. Hari-hari akan kembali normal sebagaimana biasanya. Namun demikian hadirin, bila dipandang dari sudut agama, sebenarnya kesenangan kita ditinggalkan bulan Ramadan itu membuktikan betapa rendah dan lemahnya iman kita. Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang biasa kita dapatkan selama berada di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan yang artinya, ketika tiba akhir Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ketika itu bertanya, musibah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, berpisahnya umatku dengan bulan Ramadan. Sebab pada bulan ini doa dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan siksa dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dan orang-orang yang soleh sungguh merasa sedih dan menangis bila ditinggalkan bulan Ramadan. Hal ini tidak lain disebabkan minimal ada dua alasan.
Yang pertama, kesadaran mereka bahwa dengan perginya bulan Ramadan, pergi pula berbagai keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling berkah, yang mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Bukankah hanya ini terjadi pada bulan Ramadan, dan juga syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan pada kalian untuk melakukan ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah syaitan-syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, di bulan Ramadan amal sunnah diganjar pahalanya seperti amal wajib. Seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tidak ada batasan. Semua keutamaan itu tak akan bisa kita temui lagi jika bulan Ramadan ini telah pergi. Ianya akan datang kembali pada tahun yang akan datang. Padahal tiada ada yang bisa memastikan apakah seseorang masih bisa hidup dan sehat pada bulan Ramadan yang akan datang. Inilah alasan mengapa para sahabat dan orang-orang soleh itu bersedih, bahkan menangis ketika mendapati Ramadan akan pergi. Yang kedua, hadirin, adanya peringatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semestinya bulan Ramadan menjadikan seseorang dosanya diampuni oleh Allah. Jika seseorang sudah mendapati bulan Ramadan, maka ia akan sebulan bersama dengannya dengan peluang yang sangat besar dengan penuh keutamaan. Namun jika ia masih saja belum mendapat ampunan, maka ia benar-benar menjadi orang yang sangat rugi, bahkan celaka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'da man adraka Ramadan falam yaghfir lahu." Celakalah, kata Rasul, seseorang yang memasuki Ramadan namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosanya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Hadirin, para sahabat dan orang-orang soleh merasa bahwa diri mereka tidak bisa menjamin akan mendapatkan ampunan itu. Sementara jika mereka tidak mendapatkan ampunan, mereka tentu akan celaka. Inilah yang kemudian menyentuh rasa khauf para sahabat dan orang-orang soleh. Mereka takut menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Sementara Ramadan akan segera pergi. Mereka pun kemudian mengharapkan bisa kembali bertemu Ramadan, meluapkan ketakutannya kepada Allah, seraya berdoa dan bermunajat dengan segala macam amal-amal semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka banyak melantunkan doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tilawatina innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, kata mereka, terimalah puasa kami, salat kami, ruku kami, sujud kami, tilawah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, para sahabat dan orang-orang soleh bukan hanya berdoa di akhir Ramadan, bahkan rasa khauf mereka membuat mereka berdoa lama sekali, berbulan-bulan. Mereka beramal-amal di bulan Ramadan mereka dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya mereka minta ampunan kepada Allah, semoga ampunan pun diterima pada saat bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang kemudian bisa diambil kesimpulan adalah beliau jika di 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancangkan ikat pinggang beliau, menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Dalam riwayat lain menurut Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hadirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan itu.
Hadirin, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja, yang diampuni dosa-dosanya saja, begitu giat melakukan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka marilah kita renungkan sejenak, apakah kita yang tidak maksum, apakah kita yang tidak pernah terlepas dari dosa, patut sembrono tidak meningkatkan ibadah pada hari-hari tersebut. Apakah kita tidak takut jika bulan Ramadan berlalu sementara dosa kita belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang celaka. Untuk itu jika di 10 malam terakhir Ramadan yang sudah kita lalui, kita tidak maksimal untuk meminta ampunan kepada Allah, masih ada kesempatan untuk menggunakan malam mustajab pada malam hari ini, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Mari kita gunakan malam ini untuk lebih banyak meminta kepada Allah, perbanyak mohon ampunan kepada Allah, dengan harapan ketika bulan Ramadan ini lewat, dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga pula Allah menyelamatkan kita dari api nerakanya. Allah kasih umur kita yang panjang, yang berkah, sehingga kita kemudian dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Disehatkan badan kita, diapiatkan rohani kita, diluaskan dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukruhu ala taufiqihi wa imnatih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati was sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.